Halo, selamat datang di Pod Summarize, dan saya di sini untuk membahas sesuatu yang mungkin sering kita rasakan tapi jarang kita bicarakan. Kita akan membahas tentang perasaan lelah menjadi orang baik. Ya, kamu nggak salah dengar. Lelah menjadi baik. Karena, percaya atau tidak, kadang-kadang menjadi orang baik itu bisa jadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Pernah nggak sih, kamu ngerasa capek jadi orang baik? Nahan emosi, sabar terus, coba jaga lisan, jaga pandangan, tapi kok hidup tetap berat ya? Aku tahu persis perasaan itu. Rasanya seperti kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang benar, tapi dunia seolah-olah tidak menghargai usaha kita. Kadang kita mikir, buat apa sih jadi baik? Lihat saja sekeliling kita. Yang curang malah sukses, yang pamer makin terkenal, yang main-main hidupnya santai. Sementara kita yang berusaha untuk tetap lurus, yang mencoba untuk tidak menyakiti orang lain, yang berusaha untuk selalu jujur, malah seringkali merasa tertinggal. Rasanya tidak adil, bukan? Lalu kamu yang berusaha lurus, malah dianggap sok suci. Ini nih yang paling menyebalkan. Kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang benar, tapi malah dianggap munafik atau sok alim. Padahal kita cuma ingin hidup sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendiri. Percayalah, banyak orang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Aku sendiri sering merasa seperti itu. Dan itu normal. Itu manusiawi. Sekarang, mari kita bicara tentang realita anak muda zaman sekarang. Di zaman sekarang, jadi baik itu bukan cuma berat, tapi seringkali bikin kamu dianggap aneh. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Sosial media ngajarin kita buat tampil sempurna, tapi kosong. Kita diajari untuk selalu terlihat bahagia, selalu terlihat sukses, selalu terlihat keren. Padahal di balik layar kita mungkin sedang berjuang dengan berbagai masalah. Gaya hidup bebas dianggap keren, padahal seringnya nambah beban. Kita diajarkan bahwa kebebasan itu adalah segalanya. Bebas melakukan apa saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tapi apakah benar-benar membuat kita bahagia? Atau justru membuat kita semakin tertekan karena merasa harus selalu mengikuti tren? Kalau kamu tolak ajakan pacaran, kamu dianggap cupu. Kalau kamu nolak nongkrong sampai subuh, kamu dicap ansos. Kalau kamu jaga pandangan, mereka bilang, sok alim. Pernah mengalami hal-hal seperti ini? Aku yakin banyak dari kita yang pernah. Dan itu bukan hal yang menyenangkan, bukan. Padahal dalam hati kamu cuma pengen jaga diri dan tetap jadi manusia baik di mata Allah. Kamu hanya ingin hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini benar. Kamu hanya ingin menjaga dirimu dari hal-hal yang mungkin akan kamu sesali di kemudian hari. Tapi kenapa rasanya sulit sekali? Nah, sekarang mari kita lihat dari perspektif Islam. Rasulullah pernah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini seolah-olah berbicara langsung kepada kita yang merasa aneh di zaman sekarang, karena berusaha untuk tetap baik. Jadi, kalau kamu merasa nggak cocok dengan lingkunganmu karena kamu jaga agama, itu bukan kegagalan. Itu justru tanda. Kamu sedang ada di jalan yang benar. Kamu sedang berjuang di jalan yang memang tidak mudah, tapi insya Allah akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Kebaikan memang nggak populer, tapi kebaikan itu disayang Allah. Ingat, kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Kita hidup untuk mencari ridha Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik, meskipun itu sulit. Dan yang luar biasa, Allah tuh nggak minta kita sempurna. Dia tahu kita manusia. Dia tahu kita punya kelemahan. Dia tahu kita bisa salah, dia cuma minta kita terus usaha. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik, meskipun kita sering gagal. Bahkan dalam capeknya kamu, Allah tahu. Dia tahu betapa lelahnya kamu berusaha untuk tetap baik di tengah godaan dunia. Bahkan dalam diamnya kamu, Allah dengar. Dia mendengar doa-doa yang kamu panjatkan dalam hati, memohon kekuatan untuk tetap istiqomah. Bahkan saat kamu gagal, Allah tetap menghitung perjuanganmu.
Dia menghargai setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun itu. Jadi gimana caranya supaya tetap kuat? Aku punya beberapa tips yang mungkin bisa membantu kamu untuk tetap bertahan di jalan kebaikan. Pertama, jaga circle. Temenan sama yang juga mau ke surga. Ini penting banget. Lingkungan kita punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan pemikiran kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang juga berusaha untuk menjadi baik, kita akan merasa lebih kuat dan lebih termotivasi. Kedua, hati-hati pilih konten. Jangan cuma scroll yang trending, tapi yang ningkatin iman. Di zaman sekarang, kita dikelilingi oleh berbagai macam informasi. Pilihlah konten yang bisa menguatkan imanmu, bukan yang malah membuatmu ragu atau goyah. Ketiga, recharge iman. Zikir, baca Quran, salat tepat waktu. Bukan karena kita alim, tapi karena kita butuh. Ini seperti mengisi baterai ponsel kita. Kalau kita tidak mengisi ulang iman kita secara rutin, kita akan kehabisan energi untuk menghadapi tantangan hidup. Terakhir, jangan lupa doa. Minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan aku, bukan mudahkan, tapi kuatkan. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan jalan yang mudah, tapi kekuatan untuk menjalani jalan yang sulit. Jadi, kalau kamu lelah jadi baik, jangan berhenti, karena kamu bukan gagal, kamu cuma lagi diuji. Dan setiap ujian yang kamu hadapi hari ini, bisa jadi alasan kamu masuk surga esok hari. Setiap kesabaran yang kamu tunjukkan, setiap godaan yang kamu tolak, setiap kebaikan yang kamu lakukan meskipun sulit, semua itu dihitung oleh Allah. Jangan menyerah. Allah lihat semuanya. Dia melihat perjuanganmu. Dia melihat air matamu. Dia melihat kelelahanmu. Dan Dia akan membalasnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ingat, menjadi baik memang tidak mudah. Tapi itu bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Justru karena sulit itulah pahalanya besar. Justru karena berat itulah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita hidup di zaman di mana kebaikan seringkali dianggap aneh. Tapi bukankah itu justru membuat kita istimewa? Bukankah itu justru membuat kita berbeda? Dan bukankah perbedaan itulah yang membuat kita unik dan berharga di mata Allah? Jadi, tetaplah berjuang, tetaplah berusaha. Meskipun lelah, meskipun capek, meskipun kadang ingin menyerah. Karena setiap langkah yang kamu ambil di jalan kebaikan adalah langkah yang membawamu lebih dekat ke surga Allah. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang sepertimu. Mungkin mereka tidak terlihat, mungkin mereka tidak terdengar, tapi mereka ada. Dan bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Kalau video ini kena banget di kamu, coba share ke temanmu yang lagi merasa lelah juga. Siapa tahu, dengan berbagi kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling mengingatkan bahwa perjuangan kita ini berharga, bahwa usaha kita ini tidak sia-sia. Klik like, komentar pendapatmu, dan subscribe biar kita sama-sama tetap kuat di jalan ini. Karena dengan berinteraksi, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling menguatkan, dan kita bisa saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay strong, stay beriman. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dalam kebaikan. Sampai jumpa lagi.